Bapak itu terus di-retweet, terus diposting ulang oleh para media Zionis, oleh para Jewish supremacy. Mereka itu sangat senang dengan statement Bapak. Itu suatu bencana, malapetaka. Yes, akhirnya ada sedikit pengertian di Perserikatan Bangsa-Bangsa tuh. Bayangin, pengertiannya itu dari Presiden Muslim Majority. Bayangin. Thank you, terima kasih banyak Bapak. Ya, kesimpulan pidato Bapak itu seperti itu. Bagaimana seharusnya kita itu nggak boleh orang Israel dari sini. Karena kalau lu udah orang Israel, lu nggak bakal hidup damai. Kita jangan mereka biarin aja mereka itu ngebut kita. Mereka but kita nggak apa-apa. Kalau kita ngebalik mereka nggak boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita coba akan react sedikit klip dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita yang tercinta, yang paling bijak, yang paling berpengalaman, yang paling intelektual. Dia hadir di sidang PBB kemarin dan berbicara, juga berpidato terkait ya tentunya isu yang terjadi di Israel dan Palestina kemarin. Ya jelas dia ngomongin beberapa inti kedamaian lah dari orang yang paling paham sejarah, paham geopolitik. Beliau paling paham, oke? Tapi bukan itu yang mau gue ngomongin. Tentu ada salah satu klip yang paling mengundang banyak para Zionis, para right-wing nasionalis, Israelis, baby kid mengunggah juga, meretweet juga, karena statementnya itu sangat luar biasa mendukung mereka. Fakta bahwa kita sebagai Muslim majority population di Indonesia, tampaknya Bapak Presiden kita itu nggak peduli dengan cara diplomasi yang tentunya mengundang musuh, bukan malah mengundang persaudaraan di Indonesia tentunya, yang mana kita itu sebagai majority di sini. Oh, tapi kan ada Kristen, bodoh amat, oke? Ada Buddha, bodoh amat, oke? Gue nggak mau ngomongin itu karena fakta bahwa kita itu mayoritas di sini. Terima itu sebagai fakta, oke? Lu lihat di Amerika sana bagaimana dengan right wing di sana, nasionalis Kristen di sana yang menganggap bahwa America is a Christian country. Kita nggak pernah mengklaim seperti itu, oke? Di sini majority population tapi bukan Islamic country. Tapi di sana di Amerika right wing gimana? Open banget, bahkan presiden-presiden mereka tentunya jelas ya bagian dari right wing dari republik mereka. Sangat mendukung dengan narasi seperti itu bahwa kita itu adalah national Christian country. Kita nggak pernah mengklaim seperti itu, tapi intinya put aside, kita ngomongin secara langsung kita nonton klip dulu terkait bagaimana pendapat Bapak Prabowo yang tentunya memberikan diplomasi kedamaian untuk berbagai pihak. Tapi nantinya kita akan bahas terkait salah satu klip yang mengundang banyak para Zionis, Israeli nasionalis, fasis, nazis mencintai Bapak Prabowo kita. Oke, langsung aja. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Amazing, oke. Terkait dukungan seperti ini, tentunya ngambil jalur diplomasi seperti ini, bagaimana military intervention, blue helmet untuk membawa troops kita ke Gaza, tentunya itu niat yang baik, bagus, apresiasi untuk hal itu. Tapi jangan lupa ada beberapa statement dia yang bakal kita bahas yang jadi bagian dari pidatonya itu tuh nggak perlu, karena kalau itu cuma bisa diartikan dua doang dari sini, antara takut dan pengecut gitu doang. Sorry aja Bapak Presiden kita yang tercinta. Bapak itu terus di-retweet, terus diposting ulang oleh para media Zionis, oleh para Jewish supremacy, ya para supremasi Yahudi semuanya. Mereka itu sangat senang dengan statement Bapak. Itu suatu bencana Pak, malapetaka ketika ada baby kids, ada orang yang benar-benar
for fun, orang yang merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang lain karena ada klaim ketuhanan yang mereka pegang, veto itu dipegang oleh partai Tuhan, oleh mereka, itu hal yang buruk, Pak. Ketika dipuji oleh orang yang terus-terusan melanggar hukum internasional, war criminals yang terus-terusan jadi bahan perbincangan publik. Karena apa? Karena kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Dan Bapak itu dipuji oleh mereka, bayangin. Itu suatu bencana nggak? Bencana, malapetaka. Bukan suatu bentuk pujian yang benar. Bukan, oke? Itu aja. Mana buktinya? Ini, ada banyak. Ini siapa ini? Hand Mazik. Jewish banget nggak? Tuh, Jewish banget ya? Indonesian Presiden Prabowo Subianto. Oke. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kepada PBB bahwa keamanan Israel harus dijamin demi perdamaian sejati dan mengakhiri pidatonya dengan Shalom. Momen penuh makna ini dari negara penduduk muslim terbesar di dunia, tuh bayangin. Perdamaian membutuhkan pengakuan, keamanan, dan keberanian, bukan sekedar kata-kata. Diplomasi yang digunakannya berbeda dengan apa yang dilakuin oleh Erdogan. Misalkan Erdogan dikritik karena bacot doang tapi nggak mau bertindak. Sekarang mendingan mana? Mendingan bacot doang nggak bertindak, atau gak berani ngebacot dan gak berani bertindak. Mendingan yang mana? Erdogan itu to the point, Hamas itu bukan organisasi teroris. Kicau terus kepada Jewish ethno state, fake country. Kicau terus, ngebacot terus. Ya bahkan siapa kemarin ke Western Wall, Marco bilang Erdogan itu cuma ngebacot doang, padahal minta persetujuan untuk tindakan ke Presiden Amerika Serikat. Fine. Tapi masalah di sini adalah ketika lu nggak berani ngebacot dan lu juga nggak berani bertindak, itu lu mendingan mana dibandingkan dengan ngebacot aja? Mendingan lu bacot aja gitu. Ya cara diplomasi itu untuk menyenangkan, ya munafik dikit nggak apa-apa daripada naif gitu. Gue benci banget gitu. Ngapain lu jadi puji-puji sama media-media ini seperti ini, sama orang-orang yang mereka itu punya supremasi di baliknya, menganggap orang-orang lain itu cuma sebagai goy. Ya, apa Bapak itu sebagai good goy di sini kan? Jadi gitu Pak, maksudnya kan di sini populasi mayoritasnya itu muslim, seharusnya bisa diplomasi lebih menyenangkan banyak pihak, terutama muslim. Udah jelas. Sorry, bukan menyenangkan banyak pihak, tapi itu hal yang naif ketika kita mengatakan bagaimana tahu religious context, tahu historical context, atau pura-pura nggak tahu nih ya bagaimana establishment, bagaimana pendirian fake country mereka. Ya tentunya sejarah udah mengatakan demikian. Tentunya bagaimana partai Tuhan mereka itu terlibat. Aneh Pak gitu kan. Oke lah, Bapak paling tahu, paham geopolitik Timur Tengah itu Bapak paling tahu. Bapak paling tahu sejarah apa yang terjadi di sana. Oke, ada yang agama juga paling tahu Bapak. Oke, silakan kalau memang seperti itu. Jadi bahan puji-pujian bagi para pembunuh bayi. 2. Stop antisemitism. Oke, di sini juga ada. Indonesia is the most populous Muslim country dari 250 juta jiwa. Dengarkan pernyataan presiden mereka Prabowo Subianto. Kita juga harus mengakui, menghormati dan menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitulah kita dapat mencapai perdamaian sejati. Salam. Yes, akhirnya ada sedikit pengertian di Perserikatan Bangsa-Bangsa tuh. Bayangin, sedikit pengertian ya. Pengertiannya itu dari presiden Muslim majority. Bayangin. Thank you, terima kasih banyak Bapak. Also recognize. Ya, kita harus juga menerima. We must also respect. Hormati. And we must also guarantee. Menjamin. The safety and security of Israel. Keselamatan, keamanan Israel. Thank you so much. Only then. Tuh Zionist Amerika semua yang pada tepuk tangan. Silakan, mantap. We can have real peace. We cannot have a real peace. Real peace. Yeah, real peace. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipotong. Shalom. Ya Pak, ini bukan di Indonesia Pak. Oke gitu, karena kita nggak ngelihat tuh namanya Presiden Trump misalkan ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, respect orang muslim gitu. Kalau negara Arab misalkan begitu dengan pidatonya respect, ya Allahu Akbar gitu, nggak ada. Itu salam doang. Ya fine, tapi kan itu bagian identitas mereka gitu. Dan Bapak itu seorang muslim yang mana kan kartanya pandai banget kan, agamanya udah tamat. Quran itu khatam berapa kali ya kan, ngapal kitab hadis berapa
ribu lembar nih Bapak nih ya kan. Maksudnya ya Pak, to the point aja Pak, cara diplomasi seperti itu tuh di bagian Bapak itu merepresentasikan umat muslim majority di Indonesia, tentunya di sini kan sebagai presiden Indonesia, dan dipublish juga di report berulang-ulang oleh media Israel, tentunya Bapak itu harus tahu menempatkan hal-hal seperti ini. Kalau Bapak itu sebagai orang yang pemberani, jadi kayak Trump lah, to the point aja. Apa yang terjadi? Oh, lihat aja mentioning apa yang terjadi di 7 Oktober. Ya diulang-ulang terus narasinya, propagandanya diulang-ulang terus. Terus Trump pemberani Pak, to the point aja dia. Itu aja. Kalau Bapak memang pemberani seperti itu, oke. Tapi kan kita perlu adab. Shut up, man. Kalau lu memang berani berkata seperti itu, kita perlu adab nggak untuk katakanlah memuji Nazi? Nazi itu menciptakan kekacauan nggak? Wow, maksudnya kan bagi tentunya mainstream narasi, publikasi historis yang tentunya ditinjau oleh banyak scholars yang mengatakan bahwa dia itu melakukan genocide kepada orang-orang Yahudi. Apakah kita boleh memuji mereka? Bapak bisa langsung kena label antisemitisme. Apa yang terjadi sekarang di Palestina digambarkan juga sebagai genocide. Ini genocide karena lu mau membunuh berapa juta orang lagi, berapa ratus ribu orang lagi untuk menyebut hal itu sebagai genocide. Jadi jangan terlalu naif Pak untuk hal itu gitu. Maksudnya kan ya kalau Bapak itu sebagai presiden yang pemberani, adab itu tahu tempat gitu. Kita harus beradab kepada semua orang. Kalau memang itu diperbolehkan, kenapa kita nggak bisa memuji ataupun berbicara adab terkait mengatasnamakan Nazi atau siapapun, katakanlah Soviet, Communist. Hitler itu orang baik bukan Pak gitu. Coba katakanlah seperti ini, ada Pak, oh Hitler itu baik karena dia itu bersedekah misalkan. Baiknya tuh, baik. Oke. Ya, ini satu, stop antisemitism. Ada lagi nih, Pak. Ini Pak. Oh, rajanya nih Pak. Kalau di Twitter, rajanya nih Pak. Raja rasis, raja supremasi garis keras. Ini nih, Dr. Eli David tuh. Namanya Eli, tahu lah. Tahu banget kan LLL itu, ada LL-nya itu udah tahu di mana letaknya geografisnya. Nah di sini dia juga ngomong Presiden Indonesia, oke, ngomong lagi di sini negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kita akan mencapai perdamaian hanya jika kita mengakui, menghormati dan menjamin keamanan Israel. Tadi juga sama. We must also ya oke, videonya juga sama. Salam to you too, Presiden of Indonesia Prabowo Subianto. Oke, salam Bapak, salam Bapak, salam Bapak, whatever that means, salam Bapak. Thank you. Ya, elakenan. Oh, udah. Tuh Pak, tuh. Kalau udah begini Pak, bring the hostages. Ya kalau begini udah Hamas teroris. No country, Palestina country. No. Kalau yang model-model begini ada Star of David sama Israelnya sampingnya double, 2 Star of David. Udah dikit-dikit pokoknya Palestina teroris, Muslim teroris, dikit-dikit begitu Pak. Oke, bagus banget Bapak. Satu lagi. Nih Bapak jangan ini yang minder sama tulisan Arab Bapak. Ya karena mereka emang suka begitu. Pakai tulisan Arab di gitu ya kan. Siapa nih? Mau lihat? Silakan lihat. Siapa ini? Baca. Message to the Dutch people. As I walk peacefully to give my speech in Amsterdam, I encounter a group of pro-Hamas supporters. I replied, yes, free Palestine from Hamas. Muslim Brotherhood and radical Islamists. Ini namanya kripto Yahudi Pak. Mereka itu berpura-pura doang. Karena mungkin ya leluhur mereka dari Arab tapi identitasnya Yahudi. Ini kripto Yahudi Bapak. God bless Pak kata orang Yahudi Pak. Alhamdulillah banget ya Pak dapat blessing, dapat berkat dari orang Yahudi. Yang sangat dicintai oleh Tuhan. Negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Terus-terusan. Narasinya diputar-putar terus. Retorika sama. Ngomongin kedamaian untuk Israel, bayangin. Oke. Nah, kita tutup ya hayarannya apaan? Ada orang di sini ngomen. Dia bilang apa? It's easy, jangan bunuh orang Israel, kalian akan hidup damai. Jadi ini kesimpulan argumentasi, ya kesimpulan pidato Bapak itu seperti itu. Ya, bagaimana seharusnya kita itu nggak boleh membunuh orang Israel dari sini. Karena kalau lu udah orang Israel, lu nggak bakal hidup damai. Kita jangan mereka. Mereka biarin aja mereka itu ngebunuh kita. Mereka bunuh kita nggak apa-apa. Kalau kita balik mereka nggak boleh, nggak damai hidup lu, nggak damai. Orang mereka pilihan Tuhan, bilangin doang nggak damai hidup lu. Jangan ngebunuh orang-orang pilihan Tuhan, jangan. Kalau mereka bunuh kita nggak apa-apa, pasrah aja, gitu. Jadi kesimpulan pidatonya seperti itu. Capek gue sebenarnya lo, diledekin, jadi bahan ledekan, ya, jadi bahan pujian oleh
orang-orang yang sangat terbuka menjadi kriminal perang, sangat terbuka membunuh hanya untuk kesenangan. Itu mereka-mereka semua. Dipuji oleh mereka bangga kan? Nggak mungkin dong. Itu kesimpulan dari pidato Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, Bapak Presiden tercinta. Mungkin kedepannya advice aja nih Pak ya, untuk saran, sekedar saran di sini. Mungkin Bapak itu nantinya di sidang PBB lain kali, Bapak itu bisa mengundang mungkin Gufron aja. Bapak tahu Gufron ya? Jadi biarin dia itu to the point aja di sana gitu, karena cara diplomasi seperti ini juga gak menyenangkan umat muslim di Indonesia tentunya. Dan Bapak itu terlalu naif, seakan-akan bahwa partai Tuhan gak terlibat, seakan-akan ini gak ada kaitannya dengan agama, seakan-akan Bapak itu paling tahu geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, seakan-akan Bapak tahu historical konteks di baliknya. Faktanya membuktikan sebaliknya, bahwa Bapak itu ternyata tunduk dengan narasi umum mereka gitu Pak. Mungkin cukup sampai di sini aja ya, dan pemirsa semua teman-teman tahu lah ya, dari sini ngambil kesimpulan bahwa Presiden Indonesia kita tercinta ini ternyata entah dia itu penakut atau dia itu pengecut.